Pelaku ini saya sendiri sih sampai merinding nih ya. Kalau hukum memungkinkan saya sendiri sanggup menembak kepala si pelaku ini gitu loh. Tapi acara rapat hari ini dimulainya on time ya tadi ya Pak Rahul ya. Kami terima kasih sekali atas kehadiran rekan-rekan semua ya. Ada juga dari luar kota hadir ke sini menyatakan bahwa hal ini yang memang sangat-sangat urgent ya. Saya juga baru ini ya, karena kesibukan di kita di sini ternyata udah 2 bulan juga nih berkas bolak-balik. Jadi teman-teman anggota juga ya Pak Mangihut, menurut saya tuntutan teman-teman ini langsung saja menjadi kesimpulan rapat kalau sepakat, kan sangat-sangat tepat yang menjadi tuntutan teman-teman. Nanti ada diperkuat Pak Mangihut, Bu Dewi ya, kita semua marah Bu ya terhadap pelaku ini. Saya sendiri sih sampai merinding nih ya, kalau hukum memungkinkan saya sendiri sanggup menembak kepala si pelaku ini gitu loh. Begitu kita marah dengan si pelaku ini ya. Nggak apa-apa Bu, kami akan panggil Kajati dan Kapolda hari Kamis Bu ya. Nanti kita minta kalau memang nggak bisa semua teman-teman hadir perwakilannya, kan nanti kan ada space buat Pak Kapolda dan tim, Pak mungkin sekitar berapa orang perwakilan teman-teman, 10 orang kali ya yang bisa hadir. Nanti Kajati dan Kapolda kami panggil. Kami ingin sampaikan juga secara langsung kesimpulan rapat hari ini ya Pak Mangihut ya, kurang lebih nanti begitu ya, karena ini harus jadi concern Bu ya. Saya juga agak gusar kenapa bisa sampai 2 bulan bolak-balik, kalau faktanya ini sudah sangat jelas faktanya ya. Kalau yang ibu-ibu sampaikan tadi ya itu kan aturannya, regulasinya, tapi faktanya itu sudah jelas. Seharusnya nggak sulit-sulit gitu loh, nggak sulit ini ya. Ini perkara yang bisa dengan cepat diproses sampai ke persidangan dan orang dihukum hukuman yang paling berat terhadap pelaku ini gitu loh. Kita akan kawal terus ya. Nanti Komisi 3 akan kirim tim juga ya, ada anggotanya ya, juga ada tim tenaga ahlinya ya, memantau langsung sidang persidang. Kita akan kawal terus. Tapi yang terdekat ya, nanti kita panggil Pak Kapolda dan Kajati ya. Izin setelah saya nanti Ibu Tori akan menambahkan. Jadi mohon izin, ada beberapa hal yang masih ingin kami tanyakan. Yang pertama, kenapa TPPO hanya dikenakan kepada pelaku F yang 20 tahun? Kenapa tidak kepada si Fajar? Padahal dalam setiap kali setelah melakukan aksinya, dia selalu meminta pada korbannya untuk mencarikan lagi korban lain yang anak-anak, spesifik bapak-bapak, anak-anak. Dan dia ini selalu meminta, kenapa tidak diberikan TPPO juga? Kenapa si F ini sebenarnya, ini kami mau sampaikan, dia sebenarnya awalnya adalah korban bapak-bapak. Jadi dia pertama kali bertemu dengan Fajar ini dia juga korban, kemudian dia diminta oleh si Fajar ini untuk mencarikan lagi anak-anak dengan berbagai macam, mungkin istilahnya grooming, seperti itu. Kemudian kalau tadi saya sepakat dengan Bapak Adang untuk mengembangkan pelaku, memperluas pelaku dari sisi F yang 20 tahun ini, kami juga ingin supaya dari sisi Fajar ini juga dilakukan pengembangan tersangka. Apakah mungkin seorang Kapolres kemana-mana pergi hanya sendirian? Apakah tidak ada, saya tidak sebutkan bahwa itu, mungkin ajudan, mungkin tim yang lain, mungkin ketika dia dalam pengamatan kami, Kapolres ketika berkunjung ke suatu daerah, pasti dia lapor ke daerah tersebut, kemudian mungkin berjumpa dengan rekan-rekan tim yang ada di situ. Sekali lagi, bukan masalah Polri-nya, tetapi ini oknum. Jadi tolong itu juga dikembangkan juga. Apakah tidak ada yang lain yang mengetahui? Karena ini kejadian udah berkali-kali. Ya, kembangkan aja. Ya, itu. Kemudian di samping itu Bapak, yang utama adalah apakah dari Polda men-tracking, tidak ada rasa penasaran, beliau kan Kapolres di Ngada, sebelumnya di Sumba Timur. Apakah ada upaya untuk men-tracking di Sumba Timur apakah ada kasus atau tidak? Kalau saya pasti akan penasaran, masa hanya di sini saja, sebelumnya apakah tidak ada? Itu, dari saya cukup itu, nanti ditambahkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.